Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 5 akan membahas di materi kali ini tentang demokrasi. Sebelumnya kami meminta maaf kepada teman-teman semua dan atas ketelatannya presentasi yang kami berikan. Selamat menyimak. Pengertian demokrasi. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana semua warga negara memiliki kesamarataan hak dalam proses pengambilan keputusan yang bisa mengubah hidup mereka. Dalam bentuk pemerintahan ini, warga negara akan dapat berpartisipasi langsung maupun melalui perwakilan, mulai dari perumusan, pengembangan, sampai dengan pembuatan hukum. Bentuk pemerintahan ini turut mencakup kondisi sosial, budaya, dan ekonomi, sehingga akan memungkinkan praktek kebebasan politik secara setara dan bebas. Pengertian lain mencakup seperangkat prinsip serta gagasan terkait kebebasan serta praktek dan prosedurnya. Makna yang terkandung ialah mengenai penghargaan akan martabat dan harkat manusia. Adapun pengertian demokrasi menurut para ahli, yang pertama menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan yang kedua menurut Charles Castello, demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Dan yang ketiga menurut John L. Esposito, demokrasi pada dasarnya adalah kekuasaan dari rakyat dan untuk rakyat. Oleh karenanya, semua berhak untuk berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, tentu saja lembaga resmi pemerintahan terdapat pemisahan yang jelas antara unsur eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Langsung saja ke makna demokrasi. Istilah demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni demokratia. Kata ini berasal dari dua kata, yaitu demos yang artinya rakyat, serta kratos yang artinya kekuasaan atau kekuatan. Jadi, makna secara harfiah ialah kekuasaan rakyat. Kekuasaan itu sendiri mencakup sektor sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Secara umum, pengertiannya ialah sistem pemerintahan di mana seluruh warga negara diberi kesempatan dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan ini nantinya akan membawa dampak pada seluruh rakyat. Arti lain ialah rakyat yang bertindak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Sejarah demokrasi. Sejarah demokrasi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, zaman kuno, abad pertengahan, dan era modern. Yang pertama, pada abad kuno. Pada zaman kuno, kata demokrasi pertama muncul pada mazhab politik dan filsafat Yunani kuno di negara kota Athena yang dipimpin oleh Cleisthenes. Warga Athena mendirikan negara yang umum dianggap sebagai negara demokrasi pertama pada tahun 508 sampai 507 sebelum Masehi. Cleisthenes disebut sebagai Bapak Demokrasi Athena. Demokrasi Athena berbentuk demokrasi langsung dan memiliki 2 ciri utama. Pemilihan acak warga biasa untuk mengisi jabatan administratif dan yudisial di pemerintahan, dan majelis legislatif yang terdiri dari semua warga Athena. Semua warga negara yang memenuhi ketentuan boleh berbicara dan memberi suara di majelis, sehingga tercipta hukum di negara tersebut. Demokrasi Athena tidak hanya bersifat langsung dalam artian keputusan dibuat oleh majelis, tetapi juga sangat langsung dalam artian rakyat melalui majelis, bull, dan pengadilan mengendalikan seluruh proses politik, dan sebagian besar warga negara terus terlibat dalam urusan publik. Meski hak-hak individu tidak dijamin oleh konstitusi Athena, dalam arti modern, bangsa Yunani kuno tidak punya kata untuk menyebut hak. Pemungutan suara kisaran pertama dilakukan di Sparta
pada 700 sebelum Masehi. Nah, yang kedua itu pada abad pertengahan. Selama abad pertengahan, muncul berbagai sistem yang memiliki pemilihan umum atau pertemuan, meski hanya melibatkan sebagian kecil penduduk. Sistem-sistem tersebut meliputi: pertama, pemilihan Gopala oleh kasta atas di Bengal, anak benua Asia. Dua, persemakmuran di Polandia, Lituania. Ini merupakan 10% dari populasi total. Ketiga, di Altin, di Islandia, dan masih ada yang lainnya juga. Parlemen pertama yang dipilih rakyat adalah Parlemen Montfort di Inggris pada tahun 1265. Sayangnya, hanya sekelompok kecil rakyat yang memiliki hak suara. Parlemen dipilih oleh sekian persen penduduk Inggris, yakni kurang dari 3% pada tahun 1780. Nah, pada era modern dibagi menjadi dua, yakni pada abad ke-18 dan 19 dan juga pada abad ke-20 dan 21. Pada abad ke-18 dan 19, bangsa pertama dalam sejarah modern yang mengadopsi konstitusi demokrasi adalah Republik Korsika pada tahun 1755. Konstitusi Korsika didasarkan pada prinsip-prinsip pencerahan dan sudah mengizinkan hak suara wanita. Hak yang baru diberikan di negara demokrasi lain pada abad ke-20. Pada zaman kolonial sebelum 1776 dan beberapa saat setelahnya, hanya pemilik properti pria dewasa berkulit putih yang boleh memberi suara. Budak Afrika, sebagian besar penduduk berkulit hitam bebas, dan wanita tidak boleh memilih. Di garis depan Amerika Serikat, demokrasi menjadi gaya hidup dengan munculnya kesetaraan sosial, ekonomi, dan politik. Kebanyakan di antaranya tidak berlaku demokratis. Pada tahun 1920-an, demokrasi tumbuh subur, tetapi terhambat depresi besar. Perang Dunia II mulai memutarbalikkan tren di Eropa Barat. Demokratisasi Jerman, julukan Amerika Serikat, Britania, dan Prancis diragukan Austria, Italia, dan Jepang. Dudukan menjadi model teori rubahan rezim selanjutnya. Akan tetapi, sebagian besar Eropa Timur, termasuk Jepang, dudukan Soviet, masuk dalam blok Soviet yang non-demokratis. Perang Dunia diikuti oleh dekolonisasi dan banyak negara merdeka baru memiliki konstitusi demokratis. India tampil sebagai negara demokrasi terbesar di dunia sampai sekarang. Gelombang demokrasi yang muncul setelah itu membawa keuntungan demokrasi liberal sejati yang besar lagi banyak negara. Spanyol, Portugal, dan sejumlah kediktatoran militer di Amerika Selatan kembali dikuasai rakyat sipil pada akhir 1970-an dan awal 1980-an. Yakni Argentina tahun 83, Bolivia, Uruguay tahun 84, Uruguay dan Chili pada awal tahun 1990-an. Selanjutnya, prinsip demokrasi bisa kita lihat di layar telah tertera. Inilah 7 prinsip negara yang menganut demokrasi. Pertama, negara berdasarkan konstitusi. 2, peradilan tidak memihak dan bebas. 3, kebebasan berpendapat dan berserikat. 4, pergantian pemerintahan secara berkala. 5, penegakan hukum dan kedudukan rakyat di mata hukum sama. 6, jaminan HAM. 7, kebebasan pers. Adapun ciri-ciri suatu negara yang menganut sistem demokrasi. Berikut ciri-ciri demokrasi yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, keputusan pemerintah untuk semua rakyat.
Segala keputusan yang akan diambil berdasarkan aspirasi dan kepentingan seluruh warga negara, bukan atas dasar kepentingan suatu kelompok. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme di dalam masyarakat. Selanjutnya, menjalankan konstitusi. Segala hal yang berkaitan dengan kehendak, kepentingan, dan kekuasaan rakyat harus dilakukan berdasarkan konstitusi. Hal ini sudah tertuang di dalam penetapan undang-undang, di mana hukum harus berlaku secara adil bagi seluruh warga negara. Berikutnya, adanya perwakilan rakyat. Di dalam sistem demokrasi, terdapat lembaga perwakilan rakyat yang berfungsi untuk menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah. Di Indonesia sendiri, lembaga ini dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat atau biasa disebut dengan DPR, yang dipilih melalui pemilihan umum dan kekuasaan kedaulatan rakyat yang diwakili oleh anggota dewan terpilih. Terakhir, adanya sistem kepartaian. Partai sendiri merupakan salah satu sarana dalam melaksanakan sistem demokrasi. Melalui satu partai, rakyat dapat menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah yang sah. Partai sendiri memiliki fungsi dalam pengawasan kinerja pemerintah apakah sesuai dengan aspirasi warga negara. Selain itu, partai juga dapat mewakili rakyat dalam mengusung calon pemimpin baik negara maupun pemerintah daerah. Demokrasi dan birokrasi. Hubungan birokrasi dengan demokrasi ini sebenarnya sangat rapat, namun kadang-kadang juga dipertentangkan. Karena birokrasi yang dianggap bersifat legalistik dan mengabaikan tuntutan-tuntutan serta keinginan warga negara secara individual. Birokrasi juga cenderung diasosiasikan dengan sesuatu yang bersifat hierarkis, bahkan dalam pemerintahan yang berbentuk otoritarian. Namun sebenarnya, birokrasi ini menempati posisi penting dalam administrasi publik yang efektif. Hubungan antara birokrasi dan demokrasi juga sekaligus sebagai paradoksal yang saling melengkapi. Paradoksal akibat kenyataan bahwa negara demokrasi efektif justru memerlukan birokrasi yang berfungsi baik. Konsep birokrasi dan demokrasi mungkin terkesan bertentangan, namun sesungguhnya keduanya diperlukan demi terciptanya pemerintahan yang efektif dan responsif. Keduanya menyediakan manfaat bagi masyarakat. Responsifnya, pemerintahan demokratis harus diimbangi dengan kepastian dan kenetralan yang ada di lembaga birokrasi. Begitu juga, proses-proses demokrasi diperlukan demi mengabsahkan proses pemerintahan dan menghasilkan perundang-undangan yang benar-benar diinginkan warga negara. Sifat komplementer birokrasi dan demokrasi ini esensial bagi good governance. Contoh negara demokrasi selain negara Indonesia ya. Yang pertama, Amerika Serikat, India, Brazil, Nigeria, Pakistan, dan masih banyak lagi. Sekian presentasi tentang demokrasi kami dari kelompok 5. Mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.